Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning spirit everyone. Semoga hari ini kalian sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran matematika bersama Bu Nurul. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 8 masih dengan bab yang pertama yaitu pola bilangan pada video bagian yang kedua. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya yang belum subscribe, di-subscribe dulu, dinyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan jika ada kekurangannya, boleh tinggalkan komentar ya di kolom komentar. Oke, langsung saja kita sekarang mulai pola bilangan. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan khusus, tentang cara menentukan rumus dari pola bilangan. Pola bilangan khusus yang pertama akan kita bahas adalah pola genap, yang kedua pola ganjil, yang ketiga pola persegi, yang keempat pola persegi panjang, dan yang terakhir pola segitiga. Yang pertama pola genap. Pola genap dilihat dari namanya saja genap, jadi dia tersusun dari bilangan genap. Contoh gambar noktahnya biasanya seperti ini ya. Di sini bisa dilihat noktah yang pertama itu ada 2. Itu namanya pola ke-1. Pola kedua itu ada 4 noktah. Pola ketiga di situ ada 1 2 3 4 5 6, dan di sini yang terakhir ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Jadi bisa saya tulis 2 di sini adalah suku pertama. Suku pertama di sini saya tulis U1. 4 adalah suku kedua. Dan seterusnya sampai dengan UN. UN itu adalah suku ke N. 2 itu berasal dari 2 dikalikan dengan 1. Sedangkan 4 itu berasal dari 2 dikalikan dengan 2. 6 itu 2 dikalikan dengan 3, dan 8 itu 2 dikalikan 4. Jadi kesimpulannya di sini, UN itu bisa kita tulis dengan UN sama dengan 2 dikalikan N. Jadi rumus untuk pola genap adalah UN sama dengan 2 kali N. Contoh soal. Di sini ada pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan suku ke-18. Tadi rumus untuk pola genap adalah UN sama dengan 2 kali N. Jika UN sama dengan 2 kali N, di sini yang ditanyakan U18, jadi U18 sama dengan 2 kali 18. N-nya di sini diganti dengan angka 18. Jadi U18 sama dengan berapa? 2 kali 18? U18 sama dengan 36. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, lanjut. Yang kedua, pola ganjil. Kalau tadi pola genap itu dari bilangan genap, kalau sekarang pola ganjil berarti dia tersusun dari bilangan ganjil. Ini gambar noktahnya. Gambar noktah yang pertama dia ada 1 noktah. Yang kedua ada 3. Pola ketiga ada 5. Dan pola keempat ada 7. Bisa saya tulis 1, 3, 5, 7 sampai dengan UN.
1 di sini adalah suku pertama, 3 adalah suku kedua, dan seterusnya. Sedangkan UN itu berarti suku ke N. 1 itu berasal dari 2 kali 1 dikurangi 1. Sedangkan 3 itu berasal dari 2 dikalikan 2 dikurangi 1. Dan seterusnya. Jadi 5 itu dari 2 dikalikan 3 dikurangi 1. Jadi UN sama dengan 2 dikalikan N dikurangi 1. Jadi rumus untuk pola ganjil adalah UN sama dengan 2 dikalikan N dikurang 1. Oke, bisa dimengerti ya? Contoh. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tentukan suku ke-19. Berarti yang ditanyakan adalah U19. Rumus untuk pola ganjil tadi, UN sama dengan 2 dikalikan N dikurangi 1. Kalau yang ditanyakan suku ke-19, jadi N-nya diganti dengan angka 19. Jadi U19 sama dengan 2 kali 19 dikurangi 1. Jadi kalau mau nanya ini 19-nya dari mana, Bu? Karena tadi yang ditanyakan suku ke-19, jadi N-nya diganti dengan angka 19. Jadi N di sini diganti 19, yang N di sini diganti angka juga 19. Oke? Jadi berapa U19? 2 kali 19 berapa? Coba ambil kertas dan pensil sambil dihitung ya. 38. 38 dikurang 1. Berapa 38 dikurang 1? 37. Oke, kalian memang luar biasa. Lanjut ya. Sekarang pola persegi. Pola persegi biasanya gambar noktahnya seperti ini. Nah, gambar noktahnya dia berbentuk persegi. Di sini pola ke-1 nilainya adalah 1. Pola kedua nilainya adalah 4. Pola ketiga nilainya 9. Sedangkan pola keempat nilainya di sini 16. Kalau nggak percaya boleh di pause videonya, dihitung sendiri. Lanjut. Saya tulis 1, 4, 9, 16 sampai dengan UN. 1 di sini sama seperti tadi, dia adalah suku ke-1. 4 itu suku kedua dan seterusnya sampai UN dia adalah suku ke N. 1 itu berasal dari 1 kuadrat. 1 kuadrat itu nilainya sama dengan 1 karena 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau 4 itu 2 kuadrat. 2 kuadrat itu nilainya sama dengan 2 dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 9 itu berasal dari 3 kuadrat. 16 berarti dia jadi 4 kuadrat. Jadi kesimpulannya UN itu sama dengan N kuadrat. Jadi rumus untuk pola persegi UN sama dengan N kuadrat. Contoh soal.
Di sini ada pola bilangan 1, 4, 9, 16. Tentukan suku ke-23. Dari rumus pola persegi barusan, UN sama dengan N kuadrat. Kalau yang ditanyakan suku ke-23, jadi U23 sama dengan 23 kuadrat. Jadi U23 berapa? U23 sama dengan 23 kali 23. Karena yang namanya kuadrat itu atau bilangan berpangkat itu dia adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Kelas 1 sudah dibahas ya. Berapa 23 kali 23? 529. Lanjut ya guys. Selanjutnya, pola persegi panjang. Pola persegi panjang, gambar noktahnya biasanya seperti ini. Pola pertama isinya adalah 2 noktah. Pola kedua isinya 6. Pola ketiga itu ada 4 kali 3, 12. Dan pola keempat itu ada 20. Kalau nggak percaya bisa dihitung sendiri ya, satu-satu ya. Saya tulis 2, 6, 12, 20, dan seterusnya sampai dengan UN atau suku ke N. 2, dia adalah suku pertama, 6 itu suku kedua, dan seterusnya sampai UN dia adalah suku ke N. 2 itu berasal dari 1 kali 1 ditambah 1. Dan 6 itu berasal dari 2 kali 2 ditambah 1. Jadi dan seterusnya ya. Kalau U3 berarti 3 kali 3 ditambah 1. Jadi rumus untuk UN itu bisa UN sama dengan N kali N ditambah 1. Contoh, belum ya, rumus pola persegi panjang jadinya UN sama dengan N kali buka kurung N ditambah 1. Contoh ya. Di sini ada pola persegi panjang 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Pertanyaannya tentukan suku ke-12. Rumusnya tadi untuk pola persegi panjang UN sama dengan N kali buka kurung N ditambah 1. Jadi kalau yang ditanyakan suku ke-12 jadinya kita tulis U12 sama dengan 12 dikalikan 12 ditambah 1. Jadi U12 sama dengan 12 kali 13. 13 dari mana, Bu? 12 ditambah 1. Dia sama dengan 13. Jadi U12 sama dengan 12 kali 13. Berapa 12 kali 13? 156. Lanjut. Yang terakhir, pola segitiga. Pola segitiga itu noktahnya juga berbentuk segitiga. Pola pertama 1, pola kedua 3, pola ketiga ada berapa noktah di situ? 6. Pola keempat 10. Bisa Bu Guru tulis seperti ini. 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Masih seperti tadi, 1 adalah suku pertama, 3 adalah suku kedua, dan seterusnya sampai dengan UN itu adalah suku ke N. Satu itu berasal dari setengah dikalikan 1 dikalikan 1 ditambah 1.
Untuk suku keduanya bagaimana? Setengah dikalikan 2 dikalikan 2 ditambah 1. Jadi yang ketiganya itu setengah dikalikan 3 dikalikan 3 ditambah 1 dan seterusnya sampai dengan UN. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan setengah kali N dikalikan N ditambah 1. Jadi untuk rumus pola persegi panjang adalah UN sama dengan setengah dikalikan N dikalikan N ditambah 1. Contoh. Di sini ada pola bilangan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Tentukan suku ke-14. Rumusnya sudah diketahui, UN sama dengan setengah dikalikan N ditambah 1. Kalau yang ditanyakan suku ke-14, jadi U14 sama dengan N-nya diganti dengan angka 14. Jadi setengah dikalikan 14 dikalikan 14 ditambah 1. Jadi berapa U14? Setengah kali 14 kali 15. Setengah dari 14 dia adalah 7. Dicoret, bisa dicoret ya. 7 kali 15. 7 kali 15 berapa? Jadi U14 nilainya adalah 105. Bisa dimengerti ya? Udah dulu ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di grup Mapel. Tapi kayaknya masih ada yang ketinggalan ya. Apa yang ketinggalan? Latihannya ternyata. Tugas untuk kelas 8 kali ini 3 saja. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis beserta caranya. Oke? Good luck. Semoga sukses. Tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.